Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas saham-saham yang masih potensial untuk sesi kedua ya. Jadi, sebentar lagi sesi satu break ya. Untuk tanggal 30 September 2025, biasanya valid sampai 2 atau 3 hari lah ke depan ya. Jadi, beberapa saham yang saya bahas ini umumnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi Anda tinggal pasang trailing stop atau stop loss bagi yang sudah punya, bagi yang belum punya kalau mau buy-nya di mana sudah saya bahas ya seperti itu ya. Jadi saya tekankan dari awal ya, ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham, karena menurut peraturan OJK, influencer sekarang dilarang memberikan rekomendasi dan analisa saham ya seperti itu ya, kecuali kalau ada sertifikasi dan juga profesinya. Ya, terus terang profesi saya adalah full time trader ya sejak dari 2013 ya. Jadi sejauh ini setahu saya tidak ada sertifikasi untuk full time trader ya seperti itu ya. Cuman eh, menurut hukum ya dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu kalau mengemukakan opini itu boleh ya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah opini saham ya. Jadi beda ya antara opini, rekomendasi dan analisa beda ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya pengenalan aja. Nah, jangan bosan-bosan ya. Memang sering saya ulang ya di video saya karena memang ya harus disebutkan di awal ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kedepannya seperti itu ya. Jadi murni tujuan saya adalah untuk memberikan istilahnya edukasi dan juga pendapat pribadi ya seperti itu ya. Jadi saya nggak ada maksud untuk menyesatkan orang lain ya seperti itu ya. Jadi yang penting di hukum itu tidak ada niat jahat atau mensreanya itu nggak ada ya seperti itu ya. Karena sebelumnya ada kasus influencer yang terkenal ya, dia ada buy untuk saham-saham yang tidak liquid, kemudian karena dia buy kan karena tidak liquid, jadi dia buy sedikit aja, dia naiknya tinggi, kemudian dia sharekan di grup VIP-nya dia, akhirnya banyak orang yang borong grup VIP-nya sehingga harganya naik lagi, kemudian dia pamer ke media sosialnya dia. Jadi media sosialnya dia punya jutaan pengikut ya, sehingga banyak orang ikutan buy. Nah, setelah harganya mulai naik lagi, ya dia take profit jualan ya seperti itu ya. Jadi em, terlepas dari apakah disengaja atau enggak, memang em, belum ada kasus kasus yang dalam arti universitas tersebut mendapat hukuman ya secara terang-terangan belum ada setahu saya. Jadi yang penting adalah saya nggak punya ada niat jahat ya seperti itu ya. Jadi yang saya bahas murni berdasarkan pengalaman saya sejak 2013 sebagai full time trader. Ya kurang lebih seperti itu. Yang pertama saya bahas adalah BRMS. Ya. Jadi target BRMS ini sudah saya gambarkan. 840 sudah tercapai. Ya kemarin memang saya nggak sempat buat videonya. Tapi yang ngikutin saya sebelumnya harusnya sudah tahu ya. Ini targetnya 920 sudah tercapai ya. Target berikutnya 1000 sudah saya gambarkan. Jadi sekarang posisinya kan di tengah-tengah antara 840 sampai 920. Nah, kalau seperti ini yang sudah punya BRMS, Anda mau jual dulu boleh. Nanti Anda bisa tunggu buy on weakness di 840 atau 760 ya. Jadi buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah, sebelumnya buy on weakness saya gambarkan di bawah kotaknya. Tapi karena dia sudah naik tinggi, jadi area buy on weakness ini saya naikkan ya. Jadi kalau saham-saham yang sudah naik tinggi, kemudian kalau Anda mau buy on weakness, saran saya sih buy on weakness-nya jangan terlalu di bawah. Karena kalau misalnya Anda buy on weakness di bawah, memang dapatnya murah. Tapi takutnya nanti uptrend-nya sudah selesai, jadi downtrend, nanti ibaratnya ya, jangan pesan-pesan yang sering saya sebutkan, Anda kebagian cuci piringnya. Jadi beli saham itu nggak harus selalu nawar di paling bawah, nawar di harga paling bawah. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita mundur ke belakang. Ya, ini dia naik tinggi ya. Kemudian dia turun. Ini area buy and sudah saya gambarkan ada dua. Ya, paling terakhir di sini. Nah, kalau dia turun lagi ya jangan buy dulu. Kita banyak kalau dia sudah berhasil naik lagi ya. Jadi enak kan? Dia ini kan sudah jadi gampang ya. Dia mesti naik lagi. Nah, coba kalau dia gagal bertahan di atasnya ini 304 terus langsung turun terus ya dia akan turun sampai bisa aja balik lagi ke area sebelumnya sekitar di bawah 170-an ya seperti itu ya. Jadi em, ini adalah area buy and sudah saya gambarkan, tapi nah ini kalau ngikutin channel saya rajin mencatat harusnya sudah baik-baik ya. Ini kan kalau diperpanjang ya ini sudah mulai naik lagi. Lihat dari MA20-nya kan, MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah mulai naik. Biasanya saya sering sebutkan boleh buy ya, seperti itu. Nah di sini kalau yang mau buy on weakness tunggulah
tunggu di MA20-nya, mungkin nanti MA20-nya dipotong sekitar 680 atau 760 ya mungkin nanti ya. Jadi Anda bisa buy on weakness di area kota ini. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu penutupan atau besoknya ya. Maksud saya sebelum penutupan ya, atau besoknya ya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita pesan buy. Nah di sini kan dia lagi menguji lantai bangunan 840 sampai 920. Nah kita lihat kalau yang Anda mau buy on weakness ikutan lantai ini berarti nanti lihat menjelang penutupan atau besoknya kalau dia masih bertahan di atas 840 Anda boleh buy ya. Anda bisa pasang stop lossnya mungkin di 820 atau 800 ya seperti itu ya. Kalau dia gagal ya mungkin dia akan testing lagi 760. Nah kalau misalnya anda mau coba spekulasi buy, boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Memang kalau formasi sejauh ini ya, ini menjelang penutupan formasinya inverted hammer ya, ya ekornya panjang ke atas, ya biasanya sih polanya sih pembalikan arah. Tetapi saya nggak terlalu fokus di candlestick pattern-nya. Bukan berarti saya nggak percaya candlestick pattern-nya, nggak. Karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Dalam arti kalau trennya, uptrendnya masih bagus ya, dia masih bisa high lagi. Kalau dia breakout higher high. Tahu dari mana uptrendnya bagus? MA20 yang mana gambar yang biru ini ya. Kalau MA20-nya masih mengarah ke atas, yang biru ya dalam chart ini, itu berarti dia aktanya masih bagus. Apalagi candlenya masih di atasnya 520-nya masih bagus. Nah, memang dia, wah, Pak Sunar kan sudah naik tinggi. Nah, kalau misalnya saya tipe orang yang takut-takut, wah jangan buy tuh ini breakout ke atas nih, nanti turun lagi. Kamu lihat sebelumnya di sini kan gagal tuh turun tuh. Kita tunggu aja di 460. Ya akhirnya ada ditinggal, ditinggal dari 540 dia breakout ke atas ya, ditinggal sampai 800-an lebih ya terakhir ya. Bahkan sampai kalau hari ini sampai 940 ya. Ya seperti itu ya. Nah, kenapa saya bilang boleh buy high sell higher? Karena ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Trennya dari mana? MA20 mengarah ke atas. Nah, kalau tiba-tiba dibanting seperti ini, tiba-tiba dibanting, ini katanya Mas Suntar bagus, MA20 mengarah ke atas, harganya di atas MA20 ya. Iya, memang bagus. Tapi kalau dibanting, sebenarnya trennya masih bagus karena MA20-nya masih mengarah ke atas dan harganya masih di atas MA20-nya. Memang koreksinya dalam karena sebelumnya dia naik tinggi. Ya, tapi secara tren masih bagus. Nah, dia dikatakan jelek kalau MA20-nya sudah mengarah ke bawah dan harga sahamnya di bawahnya MA20-nya. Nah, di sini memang dia di bawahnya MA20-nya lagi ya setelah pertengahan Juni. Tetapi ini masih dalam batas toleransi karena masih bertahan di atasnya 380. Ya masih oke lah. Nah, kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi ya berarti kita boleh buyback karena MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas lagi ya. Nah, apalagi kalau dia breakout dari swing high di sini ya kita boleh tambah lagi untuk average up ya. Yang penting perhatikan arahnya MA20-nya ya. Ya. Kalau MA20-nya mengarah ke bawah ya jangan buy. Kalau dipotong ke atas ya paling dia technical rebound. Mungkin dia ada kemungkinan akan balik lagi kalau MA20-nya mengarah ke bawah. Selama MA20-nya mengarah ke atas ya dia masih bisa naik lagi. Target price-nya di 1000 ya. Fibonacci extension 261,8% untuk BRMS. Jadi eh, sejauh ini sih masih bagus ya. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kalau yang sudah punya mungkin bisa take profit sebagian ya. Eh, kalau kalau mau lanjut lagi ya ikut lantai bangunan berikutnya 920 sampai 1000 dan seterusnya. Setelah 1000 mungkin kalau mau digambarkan ya 1100 lah kurang lebih ya. Biasanya ikutin garis-garis yang sudah saya berikan lumayan cukup akurat ya. Jadi kalau misalnya Anda pasang targetnya di 920, ini pun kalau Anda mau buyback kan Anda bisa masih cuan ya. Anda lumayan Anda bisa dapat cashback dari 920. Anda jual ini kalau mau buyback langsung sekarang ya 885 masih bisa dapat tanda petik cashback ya. Nah, seperti itu ya. Karena Anda bisa buyback di harga lebih murah. Nah, karena garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi trading itu gampang. Kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop atau stop loss, tinggal ikutin saja. Yang penting adalah dicatat ya. Jadi makanya Anda siapkan buku ya seperti ini ya. Uh, jadi Anda catat trading range-nya Pak Sunar sudah gambarkan ya. Memang sekarang pakai HP Pak Sunar, tapi saya disarankan pakai buku aja lebih enak ya. Jadi Anda bisa tahu, terus kemudian Anda bisa pantau. Kalau misalnya lagi agak sibuk ya, eh, kalau mau buyback atau kalau mau pasang trailing stop karena dia sudah naik lagi, Anda bisa pasang ya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu untuk BRMS. Cukup ya. Eh, Sebenarnya BRMS sudah saya bahas, tapi entah kenapa beberapa waktu yang lalu di grup saya Telegram Sam Profit masih ada yang tanya BRMS bagaimana, ya seperti itu. Ya mungkin dia nggak ngikutin channel saya atau sibuk banget atau memang eh, nggak suka sama saya mungkin ya. Nah, seperti itu. Tapi yang penting kalau rajin nonton, ya kan free.
Ada beberapa YouTuber dia sudah pakai membership, jadi Anda bayar membership ya, YouTube membership. Ya, kemudian Anda barusan bisa nonton videonya. Ini kan free. Lagi pula loh, kalau saya dapat eh, ads dari YouTube, ini karena saya jumlah subscribernya mungkin kurang atau jumlah view-nya nggak sebanyak influencer yang terkenal gitu ya. Paling dapatnya per video paling banyak cuman berapa? Eh, $6 lah seperti itu ya. Itu paling banyak ekor, tapi rata-rata sih antara 2 sampai 3 ya seperti itu. Jadi nggak banyak sih terus terang saya dapatnya. Kalau dipotong pajak, pajak YouTuber lumayan besar ya pajaknya. Jadi lebih kecil lagi nanti dapatnya. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas sih. Karena banyak yang juga yang kasih berkat ya kadang-kadang ya. Eh, ada aja yang tanya nomor rekening karena dia eh, cuan banyak di saham ya seperti itu ya. Ya berkat dari nonton ya boleh aja. Tapi saya nggak minta sih terus terang aja nggak minta ya seperti itu. Mau bagi berkat boleh, nggak mau ya saya bersyukur saya bisa membuat Anda sukses, bisa profit ya seperti itu ya. Yang penting bagi saya adalah follower atau subscriber saya itu bisa merasakan cuan atau profit ya. Nah, seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Raja. Raja naik tinggi Pak Sunar. Nah kalau kita lihat Raja ini dia mulai pagi ya, sudah mulai lumayan naik ya seperti itu. Nah kira-kira bagaimana? Nah kalau sebenarnya sudah saya gambarkan, cuman hilang mungkin nggak saya save sebelumnya. Ini kalau digambarkan area support resistennya, supportnya di 2740, ya, kurang lebih ya. Resistennya ini kalau kita lihat 3270. Ya. Dari swing high di sini dan juga kebetulan sama dengan hari ini. Jadi kira-kira bagaimana untuk Raja ya? Jadi kalau kita lihat Raja mundur ke belakang setelah 3270, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar 4090 sampai dengan hanya di sini 4440 ya seperti itu ya. Jadi kenaikannya masih lumayan 4090, kemudian ini hanya sampai 4440. Jadi untuk Raja ini masih bisa naik lagi ya Mas Nar? Masih bisa. Kalau dia breakout ke atas 3270, yang belum punya boleh buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya ya. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up boleh. Kalau yang sudah punya Anda bisa pasang trailing stopnya, ini ada swing high-nya di 3070. Jadi kalau turun di bawah 3070 mungkin Anda kurangi posisi atau pasang stop loss-nya kalau yang sudah buy ya. Ya seperti itu. Nah, kalau yang mau buy on weakness Anda bisa buy on weakness di 2740, paling bawah sendiri ya di 2400 ya. Artinya buy on weakness itu saya tegaskan lagi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah, mungkin ada tanya Pak Sunar, ini dia naik tinggi terus kemudian dia sideways terus turun lagi lower low low. Apa saya tunggu di bawah? Ya Anda boleh tunggu di bawah. Tapi kalau nggak dikasih, saya tetap eh, menyarankan kalau misalnya dia break ke atas 3270, Anda boleh buy high sell higher. Ya, tapi disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Ya, bukan rekomendasi saham ya, bukan opini saya pribadi. Kenapa? Nah, opini saya itu ada dasarnya. MA20-nya, kalau kita lihat kan MA20-nya kan datar, tapi sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, kalau dia breakout dari swing higher terdekatnya, resistennya ini bentuknya seperti cup ya, seperti mangkok ya, eh, rounding bottom ya. Jadi kalau dia breakout ya kita boleh buy, targetnya sekitar 4090 dan 4440. Apakah ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Tidak, karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Kalau tiba-tiba dibanting, memangnya salahnya Pak Sunar. Kan saya nggak ikutan banting, saya nggak punya raja, nggak ikutan borong, nggak ikutan jual sehingga harganya turun kan. Nah, seperti itu mekanisme pasar ya, bukan berarti menyalahkan pasar nggak. Yang penting adalah kita punya trading plan, disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya mengenai Inet. Kemarin malam ada yang tanya saya Inet, saya belum sempat jawab ya. Gimana Pak Sultan mengenai aksi, aksi korporasi penerbitan saham baru atau right issue yang jumbo? Nah, biasanya terhadap saham-saham seperti ini ya, ya em, emang asing ada borong, usaha sahamnya naik. Ya itu tergantung Anda sih. Kalau ada yang tanya, apakah kedepannya bagus? Ya, saya nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Tapi kalau dibilang apakah perusahaannya bagus ya seperti itu. Eh, Setahu saya seperti ini ya. Kalau perusahaan yang benar-benar pro investor, nah, kalau dia memang ekspansinya itu memang benar, ya untuk kedepannya bagus ya, maka ada peluangnya bagus ya seperti itu. Tapi dalam proses ekspansi bisnis itu semuanya ada resikonya ya seperti itu. Jadi persaingan bisnis juga nggak mudah ya seperti itu. Jadi kedepannya seperti apa, saya nggak tahu.
Ya, seperti itu. Karena yang fundamentalnya bagus aja sekarang sahamnya beberapa ya, nggak semuanya ya. Fundamental yang bagus itu sahamnya malah lesu, cenderung downtrend. Ya memang agak sideways di bawah, tapi ya masih downtrend lah boleh dikatakannya. Karena dia masih belum berhasil naik ke atas MA20-nya. Ya, naik sebentar terus kemudian turun lagi. MA20-nya memang cenderung datar. Ada beberapa perusahaan yang bagus seperti itu. Ya. Jadi makanya saya lebih fokusnya ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus ya, kalau Anda mau buy silakan. Tapi kalau ada opsi korporasi, balik lagi ke pertanyaan di sendiri. Apakah Anda siap akan resikonya? Ya seperti itu. Kalau Anda nggak siap atas risikonya ya jangan ya beli saham yang lainnya aja. Jangan beli saham gara-gara ada right issue atau HMDT atau itu pas benar right isunya kasih bonus saham. Kalau nggak salah ini Inet kasih bonus saham ya. Ya seperti itu ya. Nah, ya ya terserah Anda sih apakah Anda berminat atau tidaknya. Tetapi biasanya kalau perusahaan yang bagus ya, pendanaannya dia nggak akan memainkan eh, sahamnya ya. Mungkin dia dari pinjaman bank ya seperti itu. Memang yang paling banyak gampang sih terbitkan saham ya seperti itu. Jadi saya nggak tahu terus terang aja ya, karena saya bukan pemilik perusahaannya, bukan direksinya. Jadi kedepannya seperti apa, no comment ya seperti itu. Cuman saya bilang apakah boleh ikut proses isunya? Ya boleh aja, tapi yang penting adalah siap akan resikonya. Ya. Kalau nggak siap ya jangan ya daripada nanti dibanting kita nggak tahu plannya seperti apa, nanti nggak sempat jual ya susah ya seperti itu. Nah setelah 344, nah berikutnya di mana lah? Kalau kita lihat kan 278 kemudian 344. Jadi berikutnya kurang lebih sekitar 6 bulan ya saya ambil ya. Mungkin sekitar 400 lah. Setelah 400 biasanya sekitar 450 terus kemudian 500 seterusnya. Ya saya nggak tahu rasionya berapa. Anda cek sendiri ya. Nah, beritanya mengenai red issue Inet ini. Nah kalau yang mau buy on rest mungkin bisa tunggu di 278 atau paling bawah ya mungkin Anda bisa tunggu di area ini ya 242. Ya karena ada aksi korporasi biasanya kalau terlalu bawah Anda nggak dapat ya mungkin 278 mau bayar migas di sana. Ya. Kalau masalah tebus atau enggaknya, right isunya dan sebagainya, saya sih no comment ya seperti itu. Karena saya belum mempelajari detail perusahaannya seperti apa. Saya juga nggak kenal direksinya, jadi pemiliknya juga nggak tahu ya seperti itu. Jadi terus terang aja do your own research lah ya seperti itu. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk MLPL. MLPL kenapa naik terus ya saya nggak tahu. Apakah dari korporasi, apakah eh, berita apa? Tapi asing tiba-tiba borong ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat MLPL apakah masih bisa naik lagi? Pertanyaannya seperti itu biasanya ya. Eh, jawaban saya sih bisa. Ya, karena kenapa? Karena dasarnya adalah uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ini saya lagi gambarkan trading range-nya untuk berikutnya ya. Jadi sekarang posisinya di 220 sampai 272. Kemudian lantai bangunan berikutnya di 272 sampai 320. Jadi dia di tengah-tengahnya. Biasanya kalau di tengah-tengahnya itu solusinya adalah Anda bisa buy on weakness di 220 atau 183 di sini yang saya sudah sebutkan atau 162. Yang paling bawah ini saya hapus karena kalau sudah naik tinggi saya malah nggak menyarankan buy-nya di bawah-bawah ini ya. Karena nanti Anda ke bagian cuci piringnya ini sebelumnya sudah saya gambarkan ya. Jadi harusnya ngikutin saya ini sudah buy di 143 ke atas ya seperti itu. Nah ini dikasih kesempatan di MA20-nya kan yang sering saya sebutkan tunggu di MA20, buy on weakness di MA20. Kalau dia breakout lagi ke atas memotong ke atas kadang nggak sampai disentuh ya kadang nggak sampai dipotong juga. Nah, pokoknya dia breakout lagi higher high dari swing high sebelumnya ya kita boleh buy high sell higher. Kalau ditanya apakah masih bisa naik lagi ya saya bilang saya jawab dengan yakin ya masih bisa naik lagi, tapi bukan berarti 100% pasti naik, nggak ada yang bisa memastikan. Saya bilang masih bisa naik lagi karena saya lihatnya dari uptrendnya atau dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya tuh. Memang sebelumnya ada yang nyindir saya, kamu ngikutin Pak Sunar dikasih diajar bandar lu, kasih makan bandar lu, disuruh buy high sell higher. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang buy ya. Ya, saya cuma bilang kalau mau buy high sell higher silakan. Ya, kalau takut-takut saya kasih tiga solusi kan biasanya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up atau tunggu buy on weakness. Biasanya kotak-kotak ini yang saya gambarkan ya. Turun jangan langsung buy. Kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas kita pesan buy. Yang ketiga kalau takut ya pilih saham yang lainnya. Udah gampang kan. Gak usah terlalu bingung-bingung. Nanti malah stres.
Ya. Nah, di sini di tengah-tengahnya Anda bisa tunggu di 220 atau sekalian breakout ke atas 272, target price berikutnya 320. Mau tunggu lagi di bawah ya 183 atau 162. Ya, kurang lebih MLPL sih seperti itu ya. Naiknya tinggi banget, volumenya tinggi, masih bisa naik lagi ya, masih bisa. Tapi kalau Anda nggak berani, bukan tipe scalping atau swing ya, nggak berani akan risikonya ya, jangan pilih saham yang lainnya. Nah, atau buy on weekly saja nanti kalau dia pullback. Market selalu kasih kesempatan ya. Jangan didoakan turun. Karena kalau saham yang uptrendnya kuat, Anda doakan turun, Anda pengen murah, takutnya selesai uptrendnya. Proyeknya selesai, Anda nanti kebagian cuci piringnya. Nah, nah, seperti itu. Kita doakan naik terus. Nah, karena nanti Anda mau murah selalu kasih kesempatan kok. Ini contohnya emang 20 mengarah ke atas ketinggalan jauh kan. Ini dikasih kesempatan di sini, dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia motong lagi ke atas kan. Oh, ketinggalan lagi Mas Sunar ya. Ini dikasih kesempatan dua kali. Ya udah, ya. Kita lihat EMA 20-nya mengarah ke atas walaupun kadang-kadang di bawahnya EMA 20 ya selama belum kena stop loss ya kita kita oke aja. Tapi kalau kena stop loss kan saya sering sebutkan kunci sukses di saham ada tiga kan sabar, sabar, ya fokus dan disiplin. Nah disiplin itu disiplin cut loss dan juga disiplin buyback. Dalam arti kalau uptrendnya masih bagus ya kita buyback. Kalau dia berhasil rebound mantus ke atas mantul ke atas EMA 20-nya. Kalau dia naik lagi tambah lagi atau average up dan seterusnya. Ya, MLPL ini masih bisa naik lagi target price berikutnya 320 ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Teens. Teens apakah masih bisa naik lagi kalau Anda ngikutin eh, channel berbayar saya untuk live alertnya. Ini ada alertnya ya. Jadi dari bawah sudah ada alertnya. Termasuk juga untuk Raja. Harusnya ada tadi Raja sudah ada ya. BRMS sudah sering ya alertnya ya. Jadi Anda kalau ngikutin live alert saya ya begitu dia breakout dia ada alert itu real time ya. Jadi Anda bisa langsung buy ya. Jadi Anda set notifikasinya di Telegram channel private ya. Kalau dia ada alat, nggak Anda boleh buy. Ya, seperti itu. Murah sih kalau dibagi-bagi satu tahun 365 hari mungkin satu hari sekitar 4.000 rupiah. Ya kenapa bayar Pak Sunar kok nggak free aja kok jualan tools? Ya tools itu sebenarnya nggak saya jual ya itu untuk saya pakai sendiri. Tapi eh, ada beberapa yang tertarik ikut ya, ya silakan karena ada biaya pemeliharaannya. Apa aja itu Pak Sunar? Ya servernya kan bayar. Kemudian event event listenernya karena itu real time ya. Begitu dia memenuhi kondisi sesuai dengan yang saya program dia langsung naik. Langsung kirim ya, seperti itu. Jadi itu bayar. Kemudian datanya real time itu ada lisensinya bayar. Yang free apa? Ya video YouTube ini free. Ya. Kemudian Sunar Superseed juga free. Ya. Cara dapatkannya di link video di deskripsi atau di di kolom komentar ya. Biasanya saya pin di atas. Ya. Habis seperti itu. Nah ini kalau teens target price berikutnya nanti 1675 sudah saya gambarkan. Kalau dia naik lagi, nah kita tinggal lihat ke belakang. Kira-kira targetnya di mana? Nah, ini kurang lebih eh, jauh banget ya, sekitar 2000. Sebentar saya gambarkan. Harga 2040 kalau mau tengah-tengahnya antara 1675 sampai 2040 gimana caranya? Nah, ini ada 1770 kemudian atasnya lagi 1900 2040. Jadi ikutin aja trading range yang sudah saya gambarkan di sini. Em, karena dia di posisinya di tengah-tengah antara 1575 sampai 1675 Anda bisa buy on weakness mungkin di tiga area ini ya. 1470, 1370 dan 1295. Yang paling bawah saya hapus saja saya naikkan. Nah, jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya. Ya. Nah, kalau ditanya apakah masih bisa naik lagi ya jawaban saya masih bisa. Tapi kalau dibanting seperti ini, sebenarnya kalau dibanting seperti sebelumnya di sini tanggal 25 sampai tanggal 26 saya pun bilang itu uptrendnya masih bagus karena apa? MA20 yang mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ya mungkin Anda yang bilang ini koreksinya lumayan dalam. Ya tapi kan kalau kita bicara mengenai tren, tren itu kan ada tiga ya. Ada primary trend, secondary trend, sama minor trend kan. Ya mungkin ini minor aja, minor trendnya dia koreksi. Tapi primary trendnya ini masih masih kuat uptrendnya. Jadi kita bisa tunggu di MA20 atau garis-garis sudah saya berikan. Konsepnya gampang seperti lantai bangunan ya. Mungkin jangan bosan-bosan diulang-ulang karena ada beberapa yang barusan nonton video saya. Misalnya ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat. Nah ini mungkin ini ground LG dan seterusnya ya. Loh, kita posisinya sekarang mana? Di lantai empat. Nah, kita bisa tunggu di lantainya apa yang di 1575. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita baru sampai.
atau ikut lantai bangunan berikutnya 1675 ke atas. Kita buy 1770. Kalau takut dibanting ke bawah, solusinya ada tiga. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, atau tunggu buy on weakness di area saya kotain, atau kalau masih takut pilih saham yang lainnya. Udah gampang kan? Nggak usah repot-repot. Nah, habis seperti itu cukup. Berikutnya MBMA, MBMA juga sama. Apakah masih bisa naik lagi? Ini sideways, tapi bagus ya. Afternya masih bagus. Jadi kalau mau buy on weakness, ikut lantai bangunan 630 sampai 680, boleh, boleh aja tunggu di 630, atau saran saya mungkin tunggu di 595 aja. Atau tunggu di area sekitar sini. Ini ada swing hanya di sini 520. Jadi kalau misalnya koreksi ya, saya nggak mendoakan turun nggak. Di saham itu doanya harus doa yang baik. Kita harus doakan naik. Ya, seperti itu. Kalaupun sideways ya, ya nggak apa-apa. Kita pokoknya yang penting uptrendnya masih bagus. Ya, seperti itu. Kalau kita doakan turun, takutnya nanti doanya dikabulkan, tapi nggak dikasih naik-naik. Ya kasihan juga kan yang sudah beli di bawah, Anda doakan turun. Ya, ya Pak Sunar, saya kan mau beli murah Pak Sunar. Ya sahamnya kan bagus. Nah, segini aja, Riz. Udah, Anda kapan belinya nanti kasih tahu saya. Setelah Anda beli, saya sumpah-sumpahin, saya doa yakin turun gitu. Nah, kira-kira perasaan Anda gimana? Ya kan? Wah, ini kurang ajar Pak Suntar ini. Saya sudah beli sahamnya, terus didoa-doain turun lagi. Sumpah-sumpahin turun. Nah, perasaan Anda seperti apa? Ya, boleh sih kalau harapan murah sih boleh aja. Tapi market selalu kasih kesempatan. Kalau Anda nggak mau ambil kesempatannya atau takut-takut ya nggak usah. Misalnya ini MA20-nya ini memang nggak sampai dipotong ya. Tapi saya selalu bilang kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas, kita ikut nanti bangunan berikutnya, ikut resistennya. Selama MA20-nya mengarah ke atas ya boleh boleh buy. Ini saya gambarkan di sini ya. Ini dikasih kesempatan kan. Dan dia naik ini breakout. Ya harusnya Anda sudah buy di sini. Nah, kemudian kalau ketinggalan lagi ini dia sudah naik lagi ya. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya dari MA20-nya boleh buy. Ya udah Anda bisa profit dari sini ke sini. Nah, memang di sini gagal, tapi kan kalau kita lihat kalau Anda pasang trade stop atau stop loss ya masih selamat, ini nggak terlalu jauh. Nah, tapi ini kan bisa buyback lagi, ini kan sudah breakout lagi ke atas 520. Apalagi ini dari bawah MA20 sudah mengarah ke atas, ini kan breakout dari resistance swing di sini. Ya, kita boleh buy. Jadi ngikutin channel saya atau penjelasan saya biasanya sih gampang, tinggal em, dicatat aja, bahkan aja yang screenshot kemudian di print ya. Ya kalau suka sahamnya fokusnya di sana, ini trading range-nya bisa buat acuan. Ya kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya SSIA. Nah, ini memang downtrendnya masih downtrend ya, walaupun satu hari dia candle yang hijau. Nah, mungkin kalau yang mau buy mungkin takut ya. Wah ini pasti ntar hijau kemudian besoknya merah nih. Ya memang sih ini kalau kita lihat masih downtrend. Tahu dari mana MA20 yang mengarah ke bawah, harga sahamnya di bawah MA20-nya. Jadi ini masih resiko. Nah, kalau mau buy tunggu aja kalau dia menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil naik ke atas 1900 kita barusan buy. Nah, jadi kalau seperti ini harusnya belum buy karena yang sering saya sebutkan menjelang penutupan atau besoknya ya kita barusan buy. Ini kan belum naik ke atas. Lagi pula belum memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah walaupun sudah dipotong ke atas sebenarnya boleh aja buy, cuman jangan terlalu banyak karena arahnya masih mengarah ke bawah. Nah, kalau dia mengarah ke atas sih boleh, ya, oke lah tambah lagi atau average stop. Tapi kalau masih mengarah ke bawah, ya jangan di average stop ya. Pasang trade stop atau stop loss kalau dia gagal. Stop lossnya paling di mana? Stop lossnya pasang di 1695 lo di sini. Ya, kalau lebih cukup berikutnya untuk Pani MA20-nya mengarah ke bawah, tapi hari ini dia sudah breakout ke atas MA20-nya. Yang mau buy on weakness kita lihat menjelang penutupan nanti ya kita setelah ini saya post videonya. Kalau dia bertahan di atas 14.000 kita boleh buy. Target price berikutnya 14.950, 15.475. Kalau dia breakout lagi target price berikutnya di 16.275 dan 16.900. Eh, jadi untuk pani ini uptrendnya masih bagus. Em, Dalam jangka pendek ya. Tapi kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi banyak bertahap aja. Ya, uptrendnya sudah mulai kelihatan, tapi masih belum ada konfirmasi ya. Banyak bertahap aja karena MA20-nya belum mengarah ke atas. Ya, kurang lebih seperti itu. Memang di sini ada stokastiknya sebelumnya sudah golden cross. Kalau saya sih fokusnya di price action untuk momentum golden cross dan lain-lain. Ya itu eh, istilahnya faktor kedua ya. Faktor pertama tetap lihat trennya. Kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah,
harga sahamnya masih di bawah MA20 ya biasanya kalau buy jangan terlalu banyak karena masih resiko. Tapi ini sudah mulai naik ya, jadi buy-nya bertahap aja. Nah, cukup. Berikutnya ESA, kalau yang berlangganan live alert ya, Telegram channel harusnya sudah ada alertnya. Target price terdekatnya 770. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Yang mau buy minus sudah saya gambarkan 630. Harusnya sudah kena di sini ya. Ini kalau diperpanjang 630 sudah kena ini. Huh? Kemudian 660, 705. Nah, karena posisi sekarang di tengah-tengah antara 705 dan 770, kalau Anda mau buy boleh aja tapi buy-nya bertahap. Kalau naik kita tambah lagi atau average up atau tunggu di lantai bangunan saat ini 705 atau 660 di lantai bawahnya. Jadi ada tiga area buy on weakness ya. 630, 660, 705. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas 765 kita buy, tambah lagi target price up, target price berikutnya 830 dan 870. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk SMIL. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, dia kan sudah testing 650. Nah, harusnya sih aman. Jadi menjelang penutupan nanti kalau SMIL masih bertahan di atas 700, boleh aja ada buy, nanti buy-nya bertambah aja kalau dia breakout ke atas 750 atau 765, higher high, target price berikutnya 800. Setelah 800, berikutnya setiap kelipatan Rp50. Memang dia naiknya bertahap. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, apa mungkin ini nanti membentuk double top? Nah, ini top pertama sudah terbentuk nih. Nah, double top kan biasa reversal Pak Sunar. Double top memang potensial reversal, tapi nggak mesti ya. Nah, kalau trading chart pattern itu harus tunggu breakout. Harusnya kita ambil tindakan. Kalau double top, reversal breakout berarti ya sell, short sell. Nah, di IHSG kan belum support short sell ya. Nah, kita tunggu aja kalau dia misalnya berhasil ke atas topnya ya, kita boleh lanjut lagi buy high sell higher. Yang penting uptrendnya ya. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya ya kita boleh buy. Kalau dia breakout ya buy high sell higher. Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian bro Pak Sunar ini pernah dibanting tuh. Saya nggak tahu kenapa dibanting di sini. Ya dibanting turun ya. Ya kalau sudah naik gini gampang sudah dijadi tinggal tunjuk aja lu naik lagi tuh saya beli di sini. Coba kalau ada beli di sini ada berani nggak pamer kemana-mana kalau di bawah sini kan nggak. Nanti kalau turun lagi Anda yang disalahin. Kenapa? Karena saham downtrend kalau Anda beli serem tuh. Ini gap down ya. Saya nggak tahu ini ada apa ini kok tiba-tiba gap down. Nah, apakah bisa seperti itu? Ya bisa aja. Ya, seperti itu. Yang penting adalah Anda siap nggak akan resikonya tiba-tiba dibanting seperti ini. Kalau Anda siap ya udah silakan monggo. Ya, kita ikut trennya. Jadi bukan berarti saya sesat ya, enggak ya. Tergantung tipe Anda. Ya. Kalau nggak berani ya sudah saya sebutkan ada tiga pilihan. Ya seperti itu ya. Saya nggak sebutkan lagi, lebih cukup. Berikutnya MRT. Memang di sini kurang lebih ada area support yang psikologisnya ya. Artinya sebelumnya dia turun ini ya, nggak lama lagi dia naik. Maka di sini kalau yang mau buy weakness kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia sudah masih bertahan di atas 1870 untuk AMRT mau buy silakan. Atau lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2010. Ya, ikut lantai bangunan berikutnya kalau naik ke atas 2010 target pas berikutnya ini saya gambarkan lantai-lantainya ya. Trading range-nya 2150, kemudian berikutnya lagi saya gambarkan kurang lebih areanya sekitar 2390. Kalau mau tengah-tengahnya antara 2150 sampai 2390 saya gambarkan sekitar area ini ya, 2280. Biasanya yang saya gambarkan ini garisnya lumayan cukup akurat ya seperti itu ya. Jadi boleh dipakai acuannya, eh, tinggal ikutin aja. Kalau naik kita tambah lagi. Sebenarnya ini masih belum buy sih. MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya, masih resiko ya. Walaupun hari ini naik, masuk dalam 14 transaksi terbesar. Jadi banyak bertahap aja. Tunggu ke atas 2010 atau 2150 lah kalau mau lebih amannya. Ya. Atau banyak bertahap aja. Nanti aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Nah, seperti itu cukup. Berikutnya tuh Ratu, biasanya kalau Raja naik nggak lama juga Ratu naik ya. Ya. Nah, 6250 ke atas, ini sudah mulai rebound, Anda boleh mulai buy, banyak bertambah aja. Ini ada checkpointnya 6525, kalau naik ke atas 6525, tambah lagi atau average up, naik ke atas 6825, tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Sebelumnya memang sideways ya, sidewaysnya cukup menarik ya. Yang intinya di sini adalah selama dia bertahan di atas 6250 masih ada peluang ke 7500 atau enggak 8000-an ya untuk Ratu. Ya, jadi sideways sebelumnya. Ya, baiknya bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Cukup ya. Berikutnya Indi masih sideways di atas.
Kalau mau ikut lantai bangunan sekarang boleh aja 2380 sampai 2800-an. Di sini ada checkpointnya. Jadi kalau dia higher high naik ke atas 2570 mau tambah lagi atau average up boleh. Atau anggapannya ini juga lantai bangunan juga boleh karena sebelumnya terlalu jauh ya antara bawah dengan atas 2820. Jadi Anda pakai acuan yang setengah-tengahnya 2570. Jadi buy sekarang menjelang penutupan kalau yang masih mau bayar Omnibus tunggu di 2380 atau di bawahnya 2100 1950. Yang paling bawah saya hapus ya karena kalau terlalu atas naiknya kuat, kalau bayarnya terlalu bawah nanti afternya selesai Anda ke bagian cuci piringnya. Ya saya nggak mau Anda ke bagian cuci piringnya, makanya bayarnya jangan terlalu bawah. Lu Pak Sunar nggak tahu dah beli saham itu kalau dikasih murah enak, beli saham kan buy low sell high. Ya memang sih nggak salah, ya saya nggak pernah nyalakan. Cuman masalahnya nah, ini memang sering saya sebutkan ya, jangan bosan-bosan yang sering nonton ini, terutama bagi yang baru. Kalau semuanya itu buy low sell high, ya kan? Nah nanti kalau kita sell high, yang buy high-nya kita siapa? Ayo, semuanya mau buy low, nah, kita sell high nggak ada yang buy dong, pada nawar di bawah semua, ya kan? Berarti kan ada yang buy high sell higher kan? Karena apa? Karena chapternya masih bagus, dia percaya saham itu masih bisa naik lagi, bisa multi bagger ya seperti itu. Cuanya bisa lebih dari 100%. Ya, seperti ini kan dari 1325 kalau dia naik-naik terus kan ini hampir up multi bagger ya nanti 28 tercapai ya seperti itu ya, untuk India ya seperti itu. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Ya saran saya selalu follow the trend. Paling gampangnya lihat MA20-nya deh. Nggak usah belajar analisa teknikal yang aneh-aneh. Yang penting MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya udah bagus. Ada yang sebelumnya gini, di kolom komentar ada tanya mengenai bid dan offer. Ya, ini saya sekalian jelaskan ya. Bid dan offer saham. Banyak sih yang trader yang lihat bid dan offernya. Memang nggak salah. Biasanya untuk scalping lihat bid dan offer ya seperti itu. Cuman saya tuh dulu pernah waktu undangan seminar di BI ya di main hall-nya itu ada ketemu satu MI ya dari Samuel Sekuritas ya. Nah, beliau sudah tua waktu itu ya. Saya tanya mengenai bid dan offer itu penting nggak sih dilihat ya untuk mengetahui gerakan bandar. Ya dia bilang sih ya biasanya sih ya eh, triknya dia bilang kalau dalam tanda petik Pandar atau MI mau jualan ya, ya mau jualan ya, dia iseng-iseng pagi pasang bid yang besar di bawah, ya, seperti kelihatan mau beli ya, seperti itu ya, pasang bid yang besar. Nah, nanti tiba-tiba mau tutup, ya, uh, dia banting ya, bidnya ditarik, kemudian langsung ganti posisi jual, ya seperti itu. Jadi yang penting adalah trennya, ya, terus pasang trade stop dan stop loss, itu yang paling penting. Jadi bukan lihat bid dan over. Bid dan offer itu eh, membantu dalam proses pembentukan harga ya karena prinsip dasar dari analisa teknikal harga terbentuk dari demand dan supply. Kalau demand lebih besar dari supply umumnya naik, umumnya nggak semua saham karena ada saham yang choppy banget ya, nggak liquid sehingga dia choppy. Itu nggak ngikutin demand supply sih, yang ngikutin bandar, goreng-gorengan bandar. Tapi umumnya seperti itu. Kalau lebih yang mau jual lebih banyak daripada yang mau beli, umumnya harga akan turun. Ya, jadi harga terbentuk dari proses demand dan supply. Nah, berarti bid dan offer tuh, Mbak Asuna. Enggak, lihat dari dannya itu yang paling penting. Kalau mau lihat dannya di harga berapa yang paling banyak. Karena kalau Anda lihat di program sekuritas, ya, di Mira Asset ada di Capital Buri, biasanya ada volumenya. Jadi di harga tersebut tuh dannya berapa volumenya. Ya, kalau mau pengen tahu kekuatan dari demand supply biasanya dilihat dari sana. Bukan dari antriannya ya. Dari dannya itu di harga berapa. Ya seperti itu transaksinya dan buy dan sell-nya itu kan nanti kan ada harganya di seberapa nah itu nanti transaksinya paling besar di mana ya sepertinya contohnya ini ya Eh, sekilas ya ini em, volume profile ya. Jadi ini kalau kita lihat paling banyak ini nggak seberapa kelihatan sih. Coba hourly ya. Saya coba geser sebelah kiri aja sebentar. Em, nah, ini. Berarti kalau kita lihat ini kurang lebih volumenya paling banyak itu dannya di sekitar harga ini ya sekitar harga ini. Nah ini, nah ini kita 23 eh, 2350 kan sampai 2380 ya gitu. Nah kalau mau lihat demand dan supply-nya umumnya dari eh,
volumenya seperti itu ya. Nah, kalau saya sih tetap fokusnya di trennya aja. Nah, karena saya adalah trend following, saya bukan follow bandar, eh, bukan follow broker dan lain-lain. Gitu ya. Ada yang bikin video yang clickbait, cara mengetahui kerja bandar. Nah, seperti itu ya. Seperti apa? Teknik mengetahui gerak-gerik bandar dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu hanya clickbait aja. Kalau misalnya Anda benar-benar tahu dengan detail cara kerja bandar, Anda bisa ambil keuntungan dong. Tinggal ikutin aja bandar yang mana borong, Anda ikutan borong, harganya naik, Anda cuan. Ya, kenapa Anda bagikan tipsnya ke orang lain? Kalau Anda pakai sendiri, Anda bisa kaya raya tuh. Kalau Anda bagikan ke orang lain, nanti sesuai dengan bukunya em, ini ya, The Intelligent Investor ya. Ah, ini nggak kelihatan ya. Ya, sebentar ya. Ini ya, The Intelligent Investor itu dia sebutkan. Kalau ada suatu expert ya, orang yang membagikan teknik mengenai trading atau investasi yang pasti cuannya banyak. Kalau caranya dibagikan ke umum, lama kelamaan cara tersebut akan nggak bekerja karena banyak orang yang pakai sehingga nggak jalan sistemnya. Ya seperti itu. Em, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi jangan terlalu percaya omongannya Pak Suntar juga ya. Ya seperti itu juga. Tapi saya katakan selalu nggak salah sih ya, karena ada dasarnya. Jadi saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Saya juga rajin belajar membaca, rajin terus belajar. Saat ini saya sedang belajar mengenai option ya. Saya juga praktikkan trading options. Saya ada grup khusus juga mengenai option ya, saham US. Ya saya praktekkan sejauh ini sih eh, win rate-nya 100% ya di optionnya. Tapi nggak tahu ke depannya. Ya, dan mudah-mudahan sukses ya. Karena kalau Anda lihat kan trading options eh, income bulanan sampai ribuan dolar. Nah, itu mungkin sih ya. Anda bisa jualan em, option dari em, saham-saham atau aset ETF ya atau komoditas. Emas kan naik terus. Jadi Anda bisa jualan cover call ya atau jualan puts ya seperti itu ya, put option ya. Nah, lumayan Anda bisa collect premiumnya ya kalau di hitung-hitung mungkin bisa ribuan sungguhan ya. Karena option itu modalnya nggak terlalu banyak, returnnya lumayan. Tapi memang ada risikonya. Tapi risikonya option itu terukur ya, sesuai dengan rumus matematika dan sesuai dengan strateginya ya. Kalau Anda keliru atau salah pilih strategi, salah eksekusi ya risikonya besar. Kalau Anda sudah tahu strateginya dan risikonya sudah ada hitung-hitungannya kan, nah, kalau Anda tinggal terapkan aja ya oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya cukup. Berikutnya di SSA. SSA ini saya sudah sebelum-sebelumkan MA20 kan. Kalau dia dipotong ke atas MA20-nya dari bawah ke atas ini MA20-nya di angka sebentar se, se 107 712. Jadi kalau dia naik ke atas 107 107 eh, sebentar MA20 107 712. Nah, ya itu kayaknya 118 ya. 108 sebentar bingung saya. 108.000 ya. Jadi Anda buy kalau naik lagi ke atas 110.000 ada tambah lagi atau average up target plus berikutnya di 120.000 atau swing high di sini kurang lebih sekitar 116.500. Atau kalau yang takut-takut ya buy Amerika saja tunggu di 90.400 sampai 9505. Yang paling bawah saya hapus saja. Ya. Karena kalau terlalu bawah nanti uptrendnya selesai. Ya, takutnya nanti balik arah jadi downtrend. Jadi tunggu di adu area. Kalau buy ambigas itu kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Kalau belum rebound, belum mantul ya jangan buy. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Saya rasa cukup. Sekian. Terima kasih. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.